Kalau kita memang mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, ya udah dikunci calon. Sudah kedengeran belum? Masih, Pak. Sup? Udah, Pak. Udah. Oke. Nggak masalah. Anissa ada ya? Serta profesi Hadir, Pak. sektor terkait itu kan banyak. Hadir? Ya. Itu Aulia hadir? ya, Hadir, Pak. kayak Ajila hadir? Hadir, Pak. Dimas hadir? Febrian Sopian hadir? Hadir, Pak. Fitra hadir? Hadir, Pak. Hanifah hadir? PPKL hanya menerima mahasiswa dari Tes hadir, Pak. Kinanti hadir? Hadir, Pak. Maulida? Hadir, Pak. Mona? Hadir, Pak. Kemudian Monica? Hadir, Pak. Alia Alvin? Hadir, Pak. Itu instansi pemerintah tertentu ditambahkan. Apakah kita perlu membuat Rizky Mubarak? Hadir, Pak. Fajar ada ya? Hadir, Pak. Kemudian Rahma? Hadir, Pak. Kemudian Raja Sultan? Hadir, Pak. Retno Dewi Ayu? Dewi Rahayu? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Riani Adila? Hadir, Pak. itu apa ditambahkan kalimat pada poin ABC? Rizky Febi? Ini maksudnya gimana? Hadir, Pak. Jelasin dulu ininya. Sabrina? Hadir, Pak. Sita Natasha? Hadir, Pak. Yocha Wisnu? Hadir, Pak. Yul Fahri? Hadir, Pak. Yulia Apira? Hadir, Pak. Yulia Apira? Ada? Hadir, Pak. Halo. Nggak ada ya? Hadir, Pak. Sapira? Hadir, Pak. Halo, cek, cek. Hadir, Pak. Halo. Oh. Jadi Yulia nggak hadir ya? Yulia ya? Yulia hadir, Pak, itu. Hadir, Pak. Cek. Ini yang bermasalah tuh internet saya atau internet kalian? Yulia hadir nggak? Yulia hadir, Pak, itu. Hadir. Ada? Halo, Pak. Saya hadir. Bukan yang pegawai juga bisa ikut gitu. Istilah apa namanya? Istilah akuntansinya belum keluar petunjuk teknisnya. Masih tetap namanya PPKD. Sampai nanti mungkin dirubah ya, disesuaikan.
Jadi di laporan keuangan PPKD yang kemarin nih ya, yang kemarin ini ada LRA, LO, LP, ya, neraca, dan CLK. Ya. Ya, jadi ini LRA, LO, LP, neraca berarti yang nggak ada apa ya? Apa, Jar? LAK, Pak. LAK, Pak. LAK ya. LAK siapa yang nyusun ya? Kok di bawahnya juga nggak ada nih? Harusnya ada LAK ya. Nanti di bawah nggak ada. Iya, harusnya ada laporan arus kas. Sama apalagi wajibnya tuh LP SAL. Ya. Karena di SKPD nggak ada LP SAL. Ya. Nanti yang ada LP SAL itu di LK PPKD. Khususnya nanti dikonsolidasi kan ke sini, dikonsolidasi. Oke, kebayang ya modelnya. Jadi sekali lagi ini ada dua. Kalau di pusat kan dua juga ya. SA Bun sama SAI, kan ini pusat ya. Nah, kalau daerah SA Bunnya diganti dengan SA PPKD. SAI-nya SA SKPD. Terus ini nih, masih ada biaya langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini nanti disesuaikan dengan PP 19 PP berapa ya? 90 tahun 2019. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi biaya langsung dan tidak langsung belanjanya ya, anggaran SKPD. Nah, ini nanti ini dilihat di belakang ya nanti selanjutnya anggaran PPKD. Tapi secara alokasinya itu anggaran SKPD dan anggaran PPKD. Nah, yang harus dilihat adalah, nah ini fungsi akuntansi di SKPKD ya, mencatat transaksi pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD dan transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Jadi melihat sisi sebelahnya. Sisi sebelahnya, kalau kemarin misalnya EPSAL, e-belanja, pegawai. Nah,
EFSAL, kan gitu kan. Nah, contohnya. Pegawai EFSAL. Nah, kemudian nanti di sini misalnya bayar ya, beban pegawai pada RK PPKD kan gini kan. Nah, sekarang dilihat dari PPKD misalnya melihat yang ini apa? Nanti RK SKPD pada kas daerah gitu. Nah, di pendapatan di PPKD ini, ya, saya harusnya lihat belakang dulu mungkin ya. Bentar, saya lihatin dulu. Saya tuh salah slide, kemarin tak ada ininya ya, penjelasan kok ini nggak ada, saya bingung. Saya jelasin yang mana ya? Salah slide saya itu. Tapi kalau yang di LMS pakai yang ini, Pak. Yang mana? Kalau yang di LMS pakai yang ini, benar, Pak? Iya, ada yang baru. Oh, ada yang baru. Ada yang baru. Oh. Saya kemarin di kelas 11 neranginnya ada yang baru, pakai yang baru saya. Oh. Kok ini nggak ada gitu, saya makanya dari tadi bingung saya itu. Ntar saya cari dulu, kok nggak ada ya? Nah, ini nih. Nah, struktur ringkas APBD ya. Nah, oke, kita lihat di pendapatan, belanja, surplus, pembiayaan ya, penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan neto serta silpa. Ini dia nih. Nah, ini yang baru nih, yang baru gitu. Jadi pendapatan itu, pendapatan ya. Ini PP 12 ya, tadi bukan 90. Itu kalau yang 90 Permendagri 90. Ini PP 12 tahun 2019. Ya, Permendagri 77 tahun 2020. Gitu ya. Jadi ini ada pendapatan asli ini dibaginya enggak lagi PAD terus seperti yang tadi ya. Ini yang baru itu pendapatan asli daerah, ada pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, gitu kan? Lihat ini komparasinya dengan yang lama nih, bandingkan.
Hampir sama ya, kalau pendapatan asli daerah. Yang berbeda dana perimbangan. Nah ini nggak ada lagi, diganti menjadi pendapatan transfer. Isinya gabung dari lain-lain pendapatan yang sah. Transfer pusat, dana perimbangan, dana insentif, dana otonomi, dana keistimewaan, dan dana desa. Kemudian ada pendapatan bagi hasil. Nah ini kan ada bagi hasil ya. Kemudian bantuan. Nah yang otonomi ke sini. Gitu. Yang lain-lain pendapatan daerah yang sah ini dana darurat dan tambahan baru lain-lain pendapatan sesuai dengan undang-undang. Kebayang ya nak ya perubahannya? Nah, untuk belanjanya lihat nak. Yang lama tadi yang di slide lama kan belanja langsung dan tidak langsung. Ya. Diganti belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Ya. Ya, ini ya. Bentar ya, bentar.
Oke ya, ini nak. Coba lihat belanja modal, belanja operasi ya. Ada pegawai, barang dan jasa, kemudian apa? Nah, gini. Belanja bunga ya. Ini masuk nih belanja bunga aja. Belanja subsidi, hibah, belanja bantuan sosial. Gara-gara klaster ini, nah transaksi di SKPD jadi ada nih. Karena ini masuknya belanja operasi. Gara-gara ini ya, gara-gara ini. Jadi SKPD nanti bisa jadi ngurusin subsidi, hibah, bansos, termasuk bunga gitu. Gitu nak. Nah, belanja modal sama pusat bedanya apa? Jalan sama irigasi dan jaringan dia dipisah. Kalau di pusat kan jalan, irigasi dan jaringan. Ini tetap tersendiri ya. Belanja tidak terduga. Nah, belanja transfer. Jadi satu sisi nerima transfer. Nerima transfer. Semuanya udah langsung aja. DAU, DAK kan. Tapi giliran keluar ya karena apa yang transfer tadi, pendapatan transfer ya, diakomodir, dipecah ke dalam ini. Nanti belanja pegawai, belanja barang kan disesuaikan. Ya. Tapi di sisi lain, nah Pemda bisa melakukan belanja transfer. Oke, nak, paham ya kira-kira? Kenapa harus memahami ini? Karena nanti di slide-nya masih agak slide lama loh ya, yang kalian pegang. Ya, yang kalian pegang itu slide-nya masih ada biaya langsung dan tidak langsung. Padahal ini udah hilang. Kemudian ini masalah pembiayaan, hampir sama kalau pembiayaan kayaknya. Ya. Lihat ya di sini ya. Tadi APBD dibagi SK PKD dan SKPD. Ini yang baru ya, model baru. Jadi ini SAI, bahasa ininya pusat ya. Ini sabun.
ya. Nah, pelaksanaan akuntansinya oleh PPKD. Ini yang lama tuh ya, yang tadi yang lama nih. Permendagri lama seperti ini. Ya. Nah, mulai masuk nih pendapatan di PPKD. Hati-hati anak ya. Ini istilahnya diganti jadi apa nih? Penerimaan dana perimbangan diganti dengan istilah apa? Transfer pemerintah pusat, Pak. Ada tukang susu. Es krim, Pak. Tukang susu. Apa? Almadina? Transfer pemerintah pusat. Transfer ya. Penerimaan transfer. Pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini ya nak ya, ada bukti transfer dari KPPN. Ya, nantinya makanya di KPPN sampai sekarang masih ada di daerah ya. Walaupun kantor pusatnya nggak ada karena ada kerjaan urusan transfer ke daerah. Jadi kalau belajar akuntansi di pusat ya, akuntansi pusat terkait dengan akuntansi sabun, ada nanti satker transfer ya, yang ngurusinnya transfer ke daerah. Nah, nanti lewat KPPN gitu. KPPN mencairkan lagi. Kan sistem mengajukan nanti dananya udah ditransfer nih. Istilahnya itu ya. Tapi kan ada waktu transfer ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya harus mengajukan laporan, harus membuat perda tentang penggunaan dana transfer gitu ya. Nah, waktu ke KPPN gitu. Itu diperlihatkan ajuannya baru transfer. Dan itulah bukti ya. Bukti bahwa sudah menjadi penerimaan buat daerah yang berasal dari dana perimbangan. Terus ini ya, surat, kalau lain-lain pendapatan yang sah, pokoknya lain-lain lah, sesuai dengan peraturan. Dokumen sumber yang akan dicatat itu pasti ada surat tanda bukti penerimaan. Itu yang paling penting, tanda bukti penerimaan. Jadi semua kita itu biasakan ada tanda terima.
Ini kalau belanja ya, belanja bunga, belanja subsidi. Nah, lihat dokumen sumbernya ya. Ada SP2D, ada nota kredit, bukti pengeluaran ya. Jadi ini yang harus dilihat. Walaupun di sini sebut di PPKD, sekarang itu bunga, subsidi, hibah, bansos. Ini ingat ada juga di mana? Di SKPD. Kalau nggak dirubah ya. Dulu itu miliknya PPKD aja. Sekarang tidak hanya milik PPKD. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang belanja bunga itu bukannya sampai dengan Permendagri 77 2020 itu masih punyanya PPKD aja ya, Pak? SKPD nggak ada? SKPD nggak ada, berarti yang tadi salah dong, slide-nya ya? Mungkin itu di tingkat ini, Pak, pemerintah daerah, bukan di SKPD ini. Coba lihat. Ini nih, belanja operasi, PP12. Belanja operasi ya, belanja operasi. Belanja operasi kan operasional. Belanja bunga itu termasuk belanja operasional ini. Ini Gitu ya. saya sambil buka Permendagri 77 2020, Pak. Di sini belanja bunga itu Udah buka. ya. Di sini belanja bunga itu kewenangan pengelolaannya ada di SKPKD sama BLUD. Di SKPD nggak ada. Di SKPD nggak ada ya. Oke. Ya, ini oke, berarti bunga. Berarti harusnya gini ya. Nah, sampai situ aja berarti. Masuknya ya. Jadi ini hanya di PPKD aja berarti kalau gitu. Bunga. Tapi di situ ditulisannya operasi ya. Kalau operasional harusnya keseluruhan ya. Tapi yang jelas ya nak ya. Saya dapat informasinya dari di Kemendagri sama BPKP itu lagi nyelusurin ada beberapa pasal yang nggak sinkron antara PP Permendagri 90 dan Permendagri 77 gitu ya. Jadi petunjuk teknisnya masih agak gitu ya. Belanja bagi hasil ada di mana nih belanja bagi hasil? Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi belanja bagi hasil nih. Ini masih yang lama ya, Nay. Ada nggak belanja bagi hasil? Masuk ke belanja transfer bukan, Pak? Ya, sekarang adanya belanja transfer ya. Ya, masuk ke belanja transfer nih. Terus bantuan keuangan.
Aduh. Oke, nak. Jafira mau nanya, Jafira? Sudah, Pak. Yang harus dilihat itu ini ya, Nek, dokumen sumbernya aja nih, ya. Setiap apa namanya transaksi itu selalu ada ya, kayak belanja hibah, bansos, ya. Jadi ada dasar hukumnya, itu penting itu. Karena kayak sekarang itu bansos kan ada bansos dari pemerintah pusat, ada di pemerintah daerah. Bahkan dari dana desa pun ada bansos, ya. Ini juga nih penggunaan silpa untuk pembiayaan ya, pencairan dana cadangan ya, ada kopi surat perintah, pemindah bukuan, nanti ada perda pertanggungjawaban ya, diikuti dengan nota kredit bank. Kemudian kalau ada pinjaman ada nota kredit bank. Begitu juga penilaian kembali pemberian pinjaman. Ada nota kredit bank ya. Dan penerimaan piutang daerah ada nota kredit bank. Ini dengan pengelolaan pembiayaan ya. Nanti tetap kalau pembiayaan kaitannya dengan SP2D. Ada SPD, SPD apa SPD? Yulia apa SPD Yulia? Iya, Pak. SPD ya, Yulia. Pak. SPD Halo? apa SPD? Ya. SPD apa SPD? Surat penyediaan dana, bukan, Pak? Oh, surat penyediaan. Kenapa dananya harus disediakan? Untuk melaksanakan kegiatannya itu, Pak. Jadi dananya harus disediakan. Oh, dananya harus disediakan. Ini SPD ini kalau di pusat nggak ada ya, model SPD itu. Jadi pusat itu hanya ada apa? SPP, SPM, ya SP2D kan itu. Kalau di daerah, nah di daerah itu diawali dulu dengan adanya surat apa? Permintaan dana, pencairan dana. Penyediaan dana, Pak. Oh, surat penyediaan dana. Ya, jadi minta disediakan dulu dananya ya. Nah, kalau di daerah.
Udah kan? Udah. Enak, sekarang saya udah fokus nih. Udah fokus. Yang di sebelah mau ditutup tadi jam 2. Kalau ada orang hukum jadinya panjang ini. Panjang lagi kalau sama orang hukum. Saya rekomendasi buat kalian ya. Rekomendasi buat kalian. Salah satu kuliah lanjutan nanti itu memperdalam hukum ya. Nah, salah satunya. Jadi nanti itu ke depan kayak akuntansi kayak gini kan pakai aplikasi. Nah, pakai aplikasi segala macam semua pakai aplikasi. Justru yang jadi seru itu kadang-kadang sedikit salah atau apa, nah dampaknya ke hukum. Gitu kan. Jadi salah ngomong lah, salah naro gitu kan. Dampaknya ke hukum. Kita punya password dalam aplikasi. Disuruh ke temennya tahu kan gitu, dampaknya dampak hukum lagi kan gitu ya. Kalian nanti di istilahnya kalau kerja di Kementerian Keuangan ya, mungkin di Perben gitu, di KPPN. Nah yang masalah kayak ini banyak nanti masalah hukum juga. Saya juga pusing nih belajar hukum ini, hukum kontrak, hukum ini ya. Kemarin bahas hukum apa namanya, peluang hukum sama para ahli hukum, pening kepala saya, tambah rontok lagi nih rambutnya itu ya. Kerjaan saya aja sekarang banyak urusan, ada salah satunya urusan dengan hukum ya, kerjaan saya. Jadi mahasiswa menggugat, oh kalian ya nanti kalau ada yang DO menggugat juga enggak nih? Kalau yang kayak apa 19 orang yang menggugat versi mahasiswa itu gimana sih pendapatnya? Versi kalian gitu. Saya kan nggak begitu ngikutin ya. Dulu DO-nya itu anak akuntansi kan ya? Benar ya? Itu yang karena itu nggak sih Pak, pandemi itu bukan? Ya. Hah? Sob? Ya itu karena pandemi bukan ya Pak? Iya yang kena pandemi. Itu anak akuntansi kan? Ya akuntansi Pak. Oh. Kebanyakan. Enggak, isunya di mahasiswa itu gimana? Isunya gimana isunya di mahasiswa? Kau taunya apa, Sob? Itu kalau saya baca sekilas sih dia apa ya ngutip pernyataannya si Pak Nadiem Makarim itu loh yang nggak boleh institusi pendidikan itu nggak bisa mendeokan mahasiswa. Kalau itu kan nggak gitu Nadiem yang lengkap. Saya salah apa? Persepsi mungkin si mahasiswanya itu. Iya. Nggak ada isu lain gitu. Nggak ada isunya gara-gara kebendaharaan nggak ada DO kan gitu. Kan kemarin zero DO gitu. Harusnya atau pajak zero DO kan gitu. Atau gara-gara mana? Prodi mana lagi? Bea cukai, IP-nya gede-gede gitu. Jangan-jangan gara-gara itu ya. Saya itu ini ya, saya dulu kuliahnya akuntansi loh saya itu. Saya itu kuliahnya akuntansi saya. Kenapa milihnya akuntansi? Nggak tahu kalau ada jurusan lain. Jadi saya tuh nggak tahu gitu ya, di ceritanya ya. Kenapa daftarnya akuntansi dulu? Ya saya diajak teman kok.
Jadi setan apa ya, ikutan aja daftar. Gitu loh nak. Ya. Dulu baru tahu ada pajak atau apa setelah masuk. Setelah masuk, ya, karena saya daftar ulang aja terakhir, hari terakhir daftar ulangnya itu. Hari terakhir apa? Ya pas pengumuman gitu tahu loh ada yang lain-lain, ada bea cukai, ada apa gitu. Saya nggak ngerti itu ya. Zaman-zaman saya itu. Saya juga heran ya, itulah jalan hidup orang ya. Coba bayangin ya, saya dulu daftar ke setan, nganterin temen, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan temen. Saya nggak serius loh. Temennya yang serius nggak keterima. Saya keterima, gitu kan ceritanya. Udah nggak keterima, ragu mau daftar. Karena saya nggak terlalu pengen, nggak terlalu ini ya. Akhirnya daftar ulang tuh di hari terakhir pendaftaran ulang di hari terakhir. Itu pun dari kampung itu langsung datang kucuk gitu kan, datang aja gitu. Udah datang ternyata lambat. Nah, ada yang kurang, harus balik lagi ke rumah, bolak-balik kan gitu ya. Udah gitu, pas balik lagi itu hari Jumat, saya balik lagi hari Sabtu, ada yang kurang apa, fotokopi apa gitu, ada yang kurang, balik lagi. Hari Sabtu dikumpulin pra dinamika ya, dikumpulin pra ospek, suruh rambut dibotakin, terus apa, ngasih pengarahan, disuruh lari itu di Punawarman. Terus setelah itu dikasih tahu kuliahnya di Jurangmangu. Wih, gitu kan. Saya kaget, Jurangmangu itu di mana gitu. Nggak tahu itu Jurangmangu. Masih hutan ya, Pak? Apa? Masih hutan ya, Pak? Kenapa, Sob? Masih hutan. Masih hutan, Jurangmangu itu dulu. Iya, masih hutan. Bintaronya belum ada. Bintaro belakang itu belum ada. Baru ada Pondok Jaya aja. Jadi jalan segala macam belum ada. Bintaro Jayanya baru sampai sektor 1, 2, 3 ya. Satu yang apa? Sebelah jalan Raya Pondok Petung ke arah timur aja. Yang ke arah baratnya Lasa Bintaro itu belum ada. Itu masih tanah aja. Ya, masih, tapi udah mulai agak diratakan. Masih tanah dulu. Jadi gitu, nah. Jadi saya tuh mulai kuliah di Setan tuh belum ada kos-kosan, belum ada apa gitu loh. Wah, stres itu. Nebeng tuh. Nebeng ke temu tuh lagi bengong, hari Sabtu itu bengong. Ngapain kamu bengong? Gitu kan. Ini katanya Jurangmangu. Udah punya kosan belum? Belum, katanya kan gitu. Ada yang ngajak temen. Udah nebeng tempat saya aja di PJMI. Nebeng tuh. Baru datang pun ya malam Senin baru datang. Itu pun nyasar ya sampai Rempoa kemana-mana. Jadi tahunya kampus itu hari apa? Hari Senin ya, Senin pagi. Baru tahu itu kampusnya. Penuh dengan harmoni, itu masih kebun apa namanya? Rambutan sama kebun pisang dan kebun singkong. Jadi kalau di area Ceger itu belum ramai itu dulu itu ya. Yang baru ada bangunan itu di Pondok Betung pertigaan, setelah itu kosong lagi. Nah, terus ada PJMI, nah, agak perumahan PJMI lagi. Depannya tapi masih kosong. Ada Jalan Jengkol yang sekarang ngetopnya Kalimongso, itu Jalan Jengkol. Tapi belum sepadat sekarang, masih banyak kosong-kosongan. Saya nggak nyangka jalan hidup saya ya. Jadi kayak gini. Ya. Dan di hari itu kan hari Senin ya, masuk tuh ospek pertama. Hari Selasanya, hari kedua, suruh bawa balon, suruh bawa macam-macam ya, mau lepaskan merpati segala macam waktu itu. Ada teman bawa koran, surat kabar, pengumuman SPMB, pengumuman ini ya, Sipenmaru namanya dulu. Pengumuman Sipenmaru. Nama saya ada. Ya itu, balon dilepasin, merpati saya lepasin. Seru itu.
Aduh, sayanya pulang tuh. Sorenya saya pulang. Ya, pulang. Udah pulang, disuruh balik lagi ke setan. Gitu. Jadilah di setan. Sampai kuliah masuk saya belum kos itu. Masih bolak-balik di tempat saudara di daerah Rawamangun ya. Pulau Gadung berangkat jam 5 pagi itu kalau ada itu. Gitu loh, Nak. Jadi keterusan, Nak. Keterusan malah sekarang kayaknya saya paling lama di Jurangmangu coba ya. 30 tahun saya berarti di Jurangmangu terus tuh. Oke, Nak. Jadi yang harus diperhatikan ya, dalam transaksi di sistem akuntansi PPKD itu, setiap transaksi tetap ada dokumen. Akuntansi itu aja sih dokumennya ya. Jadi jangan sampai masalahnya dokumennya itu kalau yang lain-lain kan kwitansi gitu ya. Beli kayak gitu di SKPD itu kan, beli kopi lah, beli konsumsi. Nah, sekarang kan enggak. Kayak contohnya bansos. Bansos kan ada daftarnya aja, daftar dari tiap RT atau tiap desa, tiap RW gitu, tiap desa ada daftarnya gitu. Ya itulah daftarnya yang jadikan dasar gitu kan, jadikan dasar. Makanya seringkali datanya itu nggak update. Kadang-kadang ada yang udah meninggal, ada yang udah pindah. Apalagi dengan data ke pendudukan yang ada sekarang misalnya. Dulu kalian pernah nggak punya KTP 3 gitu atau 4? Nggak pernah ya. Kalian udah masuk eranya era KTP tunggal ya. Ya. Saya itu punya KTP-nya 4 kalau nggak salah. Saya itu KTP-nya 4 atau ya. Jadi KTP kampung saya masih hidup KTP-nya. Kemudian KTP saya Jakarta, karena dulu bikin KTP Jakarta waktu kuliah itu, kuliah di Setan, saya KTP Jakarta. Tapi waktu tingkat 3 kuliah, waktu mau pemilihan, ada pemilu, ya, saya pun bikin KTP di Jurangmangu. Nah, dan terakhir KTP-nya, KTP yang tempat tinggal saya sekarang. Jadi itu masih ini loh. Terakhir itu tinggal 2 lagi, KTP Jakarta dan KTP Tangerang. Saya Tangerang Selatan ya. Itu yang masih aktif sampai tahun 2000 berapa ya. Karena kendaraan saya terus apa semua itu pakai alamat Jakarta. Gitu. Kecuali ketika KTP tunggal udah keluar, nah saya masih baru 1 KTP. Jadi akhirnya suka gitu, kalau ada pemilu, pilkada di DKI saya masih diundang, tapi nggak datang juga. Tapi giliran pilkada di Banten, malah saya nggak keundang. Nah itu kan datanya nggak bagus itu. Kalau lagi hokinya bagus dulu, jadi keundang itu bisa 3 tuh. Nyoblos itu bisa 3 saya. Jadi yang dari kampung saya, dari Jakarta, dan dari Tangerang Selatan. Punya 3 saya. Dulu sempat saya digunakan 3-3-nya. Yang dari kampung pindahin ke sini kan gitu kan. Terus yang dari Jakarta saya tetap aja main ke Jakarta, nyoblos di Jakarta. Yang di Tangerang, saya nyoblos di Tangerang. Jadi saya nyoblos 3 partai yang berbeda. Gitu. Ya. Karena 3 ini, wah kacau banget saya dulu. Sore ini aja seneng-seneng aja gitu ya. Modelnya. Nah, sekarang udah insaf sekarang. Malah berapa kali nggak ikut nyoblos karena tidak terdaftar. Ya, sekarang kebalikannya, seringkali nggak terdaftar. Jadi begitu ya balik ke sini ya di PPKD, nanti daftar segala macam. Nah, bansos pun seringkali masalah karena gitu tadi. Banyak orang misalnya kayak kalian ya, hidupnya di Jurangmangu hidupnya. Hidup di Jurangmangu, terus KTP-nya KTP gitu.
Kalau seandainya kalian ada termasuk daftar penerima bansos, karena daerahnya nggak ada, kalian nggak didaftarin sama RT-nya, karena kalian nggak ada, gitu kan. Begitu di Jakarta, kalian juga nggak terdaftar, karena bukan warga Jakarta. Akhirnya misalnya kalian yang harusnya atau warga yang harusnya dapat bansos, malah tidak dapat. Ini yang repot ketika saat seperti sekarang, saat pandemi segala macam ya. Kalau mau di lockdown, PKPM mikro kan gitu ya, keseluruhan Jakarta lockdown. Yang susah itu justru yang KTP-nya KTP daerah tuh, tapi hidup di Jakarta. Gitu. Ya ke sana enggak, sini enggak kan itu. Itu contoh ininya ya Naya. Kemudian ini transaksi PPKD dengan Satker yang tadi kebalikannya, ya. Apa aja transaksinya? Ada transaksi pemberian UP, GU, TU kepada SKPD. Jadi ada yang namanya SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU, SP2D TU nihil, ya. SP2D GU nihil, ya. Terus ada pembayaran belanja LS, SKPD, ya, SP2DLS belanja pegawai, ya, SP2DLS belanja barang jasa dan modal. Jadi bolak-balik ya. Bisa juga transaksinya adalah menerima penyetoran pendapatan dari SKPD. STS apa singkatan STS? Surat. Pak. Surat tanda setoran. Oke. Ya, kemudian menerima pengambilan sisa TU dan sisa UP akhir tahun. Jadi ini bolak-balik kan. Jadi kalau kemarin di transaksi SKPD, setor UP gitu kan. RK PPKD pada kas di bendahara pengeluaran misalnya kan gitu ya. Nah, nanti balikannya ya kan. RK SKPD pada nah, kan gitu ya. Di apa namanya? Di PPKD nyatet kebalikannya. Kas di kas daerah pada RK SKPD. Bolak-balik nih. Kita lihat ya, dalam pelaksanaan anggaran, ini ada basis kas sama basis akrual. Kemudian, nah kita lihat jurnal anggaran PPKD, misalnya ketika mencatat TPA-nya. Ada estimasi pendapatan, estimasi penerimaan biaya, apresiasi belanja, apresiasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL. Sama ini modelnya, nanti kita ada jurnal pendapatan, dan jurnal pendapatan LRA dan LO ya. Jurnal finansial alias jurnal apa? Akrual ini. Misalnya ketika ada setoran atau pendapatan langsung, kas di kas daerah pada pendapatan apa? Retribusi misalnya. Pendapatan pajak daerah ya, LO. Jurnal anggaran kasnya, estimasi perubahan SAL pada pendapatan apa nanti. Kemudian, nah, ketika ada piutang, ada pengakuan piutang pendapatan apa pada pendapatan LO ya. Kemudian kalau ada penerimaan pembayaran piutang, kas di kas daerah pada piutang pendapatan. Nah, ini contoh ya. Kemudian transfer DAU dan DAK di rekening kas daerah masing-masing sebesar 7 miliar dan 35 miliar.
Benar nggak gini sih? Ya, DAK 3 miliar. Benar nggak gini ya? Bagaimana jurnalnya? Kas daerah, pendapatan DAU, pendapatan DAK. Kalau dana BOS termasuk jenis apa ya dana BOS? Dana BOS tahu dana BOS? DAK bukan Pak? DAK ya. Iya Pak. Nah, sekarang tuh dana BOS gimana? Ininya apa? Transfernya. Tahu nggak kalian? Langsung ke sekolah ya Pak? Nah, langsung ke sekolah, betul. Nah, ketika itu langsung ke sekolah, apakah Pemda ya PPKD ini masih nyatat atau enggak ya? Masih nyatat enggak? Menurut kalian gimana? Yo. Ayo, bisa jawab? Enggak? Pendapat aja, pendapat. Karena DAK itu BOS itu bagian dari DAK ya. Nah, terus langsung ditransfer ke sekolah. Pertanyaannya apakah PPKD itu masih nyata atau enggak gitu? Masih mencatat kayaknya Pak. Mencatat. Yang nyatat itu sekarang itu PPKD atau Dinas Pendidikan ya? Kira-kira, ayo Tergantung berpendapat status aja. sekolahnya Pak. Kenapa? Tergantung status sekolahnya kan, karena SMA kan sekarang dipegang provinsi. Iya, provinsi. Kan provinsi ada Dinas Pendidikan. Iya. Ya, daerah tingkat 2 juga ada Dinas Pendidikan gitu ya. Gimana menurut kalian? Kayaknya yang nyatat masih
ini Pak, PPKD-nya aja. PPKD-nya aja. Ya, soalnya ini kalau saya baca penyaluran dana BOS dari pusat ke tingkat sekolah itu ada 2 tahap. Yang pertama dari RKUN ke RKUD dulu, terus kemudian dari RKUD baru ke rekening sekolah. Baru ke rekening sekolah. Itu yang tahun berapa, Nak? Kayaknya ini tulisannya sekitar 2016-2017, Pak. Oh iya, kalau yang itu, yang terbaru katanya langsung, Nak. Kalau yang sebelumnya ke rekening Pemda dulu, baru didistribusi. Ya. Kalau yang terbaru katanya langsung ke sekolah. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya. Kalau dari Permendagri 24 tahun 2020, jadi Bendahara BOS dia mencatat penerimaan dan belanjanya. Tapi kalau untuk PPKD dia mencatat realisasinya, Pak. Catat realisasi dari pendapatan dan belanja Pendapatan dana BOS. dan belanja dan BOS. pendapatan dan belanja. Jadi di awal ya, di awal itu disebutkan bahwa SKPD dan SKPKD bisa menerima ya, mencatat pendapatan PPKD mencatat pendapatan dana transfer ya, dana transfer. Nah, kalau sekarang langsung ke sekolah, kalau langsung ke sekolah. Ya, terus kalau bendahara yang nyatat pendapatan, sementara Pemda nyatat realisasinya, terus dalam laporan konsolidasinya gimana ya? Seandainya ada dana yang tidak terrealisasi gimana ya? Kalau ada dana tidak terrealisasi. Gimana, Nak? Duitnya dikembalikan atau gimana? Gimana duitnya? Dikembalikan atau enggak? Dikembalikan, Pak. Dikembalikan ke pusat atau kemana ya? Ke Pemda mungkin, Pak. Kalau dibalikan ke Pemda, berarti Pemda nanti akan nyatatnya keseluruhan juga ya, akhirnya ya. Jadi kalau ada DAK 100, ya kan, di 100 itu langsung ke sekolah-sekolah 50 kan gitu. Terus nanti realisasinya 45, ya. Terus nanti yang 5-nya dikembalikan ke Pemda, jadi tetap aja 100 ya.
Ini nah, di grup itu kenapa ya, Naya? Hampir tiap hari ada yang meninggal nih. Meninggal. Kemarin saya baru teman saya meninggal gitu ya. Dan teman. Hati-hati ya, Nek ya. Jaga kesehatan nih. Lagi banyak. Yang COVID juga lagi banyak juga ini. Dosen kemarin satu keluarga. Serba salah tuh. Di rumah sakit nggak bisa. Ya, penuh rumah sakitnya, ditolak. Ada yang mau ngasih pendapat? Kalian tuh anteng-anteng aja nih. Diajak ngomong. Izin Pada susah ngomong ya? Hah? Ya. Kalau saya baca di Permendagri nomor 24 tahun 2020, itu nggak dikembalikan, Pak. Jadi tetap di rekening sekolah. Tapi dilaporkan kepada PPKD. Dilaporkan pada PPKD ya. Berarti sekarang sekolah bahagia banget ya. Tapi nggak dikembalikan. Ya, sekolah bahagia sekarang. Punya duit terus. Gitu. Ya inilah ya, pengelolaan keuangan yang dinamikanya luar biasa itu. Dinamikanya. Keluhannya di sekolah-sekolah itu, karena orang keuangannya nggak ada, kadang guru ekonominya juga sedikit, ya guru kimia ngurusin uang, di bendahara, wah stres lah. Lumayan, seru juga ternyata katanya. Gitu ya. Makin kesini kok makin pusing saya itu ya, ngurusin apa? Ngurusin keuangan, ngurusin SDM gitu ya. Ngurusin macam-macam nih. Orang daerah pusing ini ya. Transfer 3 bulan sekali, harus ini, harus itu, baru punya duit kan gitu. Ada yang minta, ya sudah, semuanya aja alihkan ke daerah. Ya gitu kan. Dialihkan. PBB dialihkan ke daerah gitu ya.
baru PPBP 2, perkotaan dan pedesaan. Yang sumber-sumbernya kota kayak gitu bahagia, pendapatannya banyak. Begitu yang luas wilayahnya tinggi, luas, desanya kecil-kecil, gitu kan. Ya termehek-mehek kan biaya operasional, nagih segala macam. Ya lebih besar daripada nilai jualnya. Gitu, Nak. Jadi ya ini ya, kalau ditanya kasih kas daerah, pendapatan DAU, pendapatan DAK, LO kan gitu. Secara ini yang dikeluhkan ya dalam pencatatan terakhir, secara penguasaan de facto dana itu tadi kayak dana BOS ya, sebagian dari DAK itu, DAK pendidikan, ditransfer langsung ke sekolah masing-masing tanpa melalui PPKD. Tetapi secara pencatatan, nah ini dia, PPKD tetap melakukan pencatatan sebagai bagian penerimaan. Ya, tetap dicatat tuh. Ya. Kenapa dicatat? Dasarnya adalah bukti SP 2D, transferan dari KPPN. Gitu ya, Nak ya. Nanti kalau lihat jurnal anggaran, EFSAL pada pendapatan DAU dan DAK. Misalnya ini ada piutang ya. Piutang waktu mencatat harusnya udah ditransfer, ternyata belum ditransfer. Kita nyatat piutang DAU pada piutang DAK pada pendapatan DAU dan pendapatan DAK. Nah, jurnal anggaran belum ada jurnal. Kenapa belum ada jurnal? Karena basis kas, Pak. Belum ada uang masuk. Belum ada uang masuk ya, karena kita basis kas. Oke, nah ini sekarang belanjanya ya. Belanja di PPKD ada semua ya. Kalau PPKD ada semua belanjanya. Sama nih kalau kita lihat belanja ada LRA, basis kas dan LO. Ini misalnya beban apa? Kas di kas daerah. Kalau belanja ya, estimasi perubahan SAL. Beda dengan di pusat. Kalau di daerah, ya sampai saat ini belum ada pengakuan hutang segala macam pada saat transaksi. Jadi basisnya ini SP2D dasarnya ya. Harusnya kan kwitansi atau bukti transaksi langsung. Ini contoh PPKD bayar subsidi ke PDAM 350 juta. Gimana jurnalnya nih? Misalnya kalau subsidi ya. Maka beban subsidi kas di kas daerah, belanja subsidi
estimasi perubahan SAL. Kalau bicaranya ini subsidi. Untuk pembiayaan, cairan dana pinjaman, ada pendanaan pinjaman dalam negeri, dan seterusnya. Penundukan dana cadangan, penyertaan modal, investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, ya. Kemudian penyertaan modal Pemda di perusahaan daerah, misalnya 3 miliar. Jurnalnya gimana? Tinggal tulis investasi jangka panjang, kas di kas daerah. Jurnal anggaran penyertaan modal pada estimasi perubahan SAL. Kalau hutang gimana nih? Boleh hutang-hutang? Ya, kalau hutang-hutangan ya. Ini contoh menerima pinjaman dari pemerintah pusat 1,3 miliar. Jurnal gimana? Nah, catat aja nih. Kas di kas daerah, utang kepada pemerintah pusat. Kemudian estimasi perubahan SAL, pinjaman dalam negeri. Kalau pinjaman luar negeri boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Wewenang pemerintah pusat. Kewenangan pusat, Pak. Ya, kewenangan pemerintah pusat, ya. Kewenangan pemerintah pusat. Daerah adanya apa? Terusan penerusan pinjaman. Jadi kayak ini nih, utang kepada pemerintah pusat. Mungkin nih penerusan pinjaman. Jadi pemerintahnya minjem ke luar negeri misalnya ya, atau kemana, diteruskan. Ada daerah yang ngutang, gitu ya. Nah nanti ada lagi akuntansi konsolidasi ya, konsolidator. Ini menganggap bahwa kayak brand office accounting, PPKD sebagai home office dan SKPD sebagai branch office. Ini ada akuntansi transaksi resipokal, SKPKD dan SKPD ya. Akunnya RKPPKD dan RK SKPD. Misalnya gimana nih? Contoh. SKPD telah setorkan ke rekening kas daerah berdasarkan STS dan nota kredit 35 miliar ya. Jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya kas di kas daerah RK SKPD. Kalau waktu SKPD setor ya, gimana nih nyatetnya? RK PPKD pada kalau nyetor apa? Pada apa? Kas di bendahara. Kas, Pak. Kas. Kas. Iya, kas. Kas di bendahara penerimaan, Pak. Kas di bendahara penerimaan. Gitu ya, kalau setor. Nah, nanti kan hilang tuh ya. Ini yang namanya akun resipokal.
Oke, ya. Lanjut nih. Terbitkan pada seluruh SKPD ya. Ini nerbitkan. Jadi ketika ada SKPD, nanti kalau tidak ada SKPD kan banyak SKPD-nya. RK, SKPD, KAS, di KAS daerah. Mungkin SKPD-nya nanti itu ini ya, misalnya kalau SKPD-nya pendidikan, nah Disdik misalnya ya, SKPD Dishub, SKPD apa lagi? Dinas Perdagangan gitu. Nah itu di masing-masing punya akunnya. Dan nanti akhir tahun harusnya RK SKPD dan RKPPKD itu direkonsiliasi. Ya, direkonsiliasi. Kalau ada selisih berarti ada harus setor atau nerima kan gitu ya. Nerima pengembalian. Harusnya jumlahnya apa? 0 kalau kayak itu. Ya, ini yang disebut dengan resipokal itu. Nanti secara jumlahnya itu di transaksi terakhir menjadi 0. Misalnya menerbitkan SP2D UP atau GU ya atau TU 3 miliar. Jadinya gimana nih? RK SKPD kas di kas daerah. Kalau SKPD-nya nyatet ini gimana nyatetnya? Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Gitu nah. Nah, kalau ini buka ya di bab 6 tentang siklus akuntansi PPKD di bab 6. Buka. Sambil kalian buka barangkali ada pertanyaan. Buat tugasnya itu kan ada tiga jenis Pak Esai sama problem, itu yang dikerjain salah satu atau gimana? Oh semuanya itu dikerjakan mah. Oh siap. Terus itu Pak dikerjainnya di Word apa di Excel? Pak? Kalau saya sih kalau ada jurnal-jurnal senangnya di Excel. Tapi yang esainya Pak? Yang esainya di Excel juga nggak apa-apa. Oh berarti prefer ke Excel ya Pak? Iya kalau saya sih. Kalau saya ya, prefer ke Excel. Tapi kalau kalian mau enggak di Excel juga nggak apa-apa lah. Siap Pak. Makasih Pak. Kapok kemarin juga menyediakan Excel, pada nggak bisa masuk, udah bikin di PDF atau apa. Ya apa aja lah terserah, gitu ya. Cuman saya itu kalau ada hitung-hitungan, misal salah atau apa, kalau di Excel itu suka dilihat rumusnya. Kalau PDF kan apa namanya? Kayak saya ngoreksi ya, kalau ngoreksi itu sebenarnya tutup mata aja. Kalau nggak sesuai salah aja udah gitu. Nah saya itu nggak kayak gitu aja sih. Jadi kalau ada apa transaksi misalnya ada hitungan atau apa gitu, salah angkanya, terus saya lihat dulu dia salah itu karena apa gitu. Ya. Ini kalau lagi meriksa saya belum beres-beres nih meriksa. Tapi kalian tuh kenapa ya akuntansi pemerintah itu jarang ngomong tapi nilainya kok bagus-bagus ya? Jarang ngomong, wajah kayak nggak ngerti gitu, tapi giliran nilai kenapa jadi bagus-bagus ya? Open book. Apa sih rahasianya? Open book, Pak. Saya ada yang saya khawatirkan apa? Saya khawatir, nah gini, kalian itu paham, hafal. Kalau itu hafal aja, gitu kan? Terus yang saya agak berat itu kalian nggak paham, gitu aja sih. Jadi yang saya khawatirkan, kayak tadi kan ditanya misalnya, dana bos gimana? Ini gimana nih dengan statement ini kan gitu, statement ini. Ketika suaranya nggak keluar, nah, saya menangkapnya kalian nggak paham. Ya tapi kayak begitu lihatnya ke
UTS. Oh, ini UTS-nya kan bagus-bagus gitu ya. Biasanya kendalanya itu di multiple choice ya, di PG. PG-nya itu punya kalian, banyak yang benar semua. Ya kan? 20 kan, 20 soal PG-nya. Banyak yang nilainya 20. Ini contohnya ya, contoh modelnya. Di jurnal sepintas saya nggak hafal, tapi saya lihat ya hampir seragam semua gitu. Ya, seragam semua. Artinya apa namanya? Dari contoh-contoh yang ada mungkin disalin, ya kalian hafal gitu. Kalian hafal. Gitu nak. Iya, tapi nggak apa-apa. Anggap aja nih Akom bonus. Walaupun ada juga ada yang apa? Yang udah saya periksa ya tadi kan kelas ini lah. Itu tadi minimal nilainya 80 ke atas gitu ya. Tapi ada truk 1 kosong gitu kan. Nah, saya tanya, "Hey, kenapa kau kosong kayak gini? Temenmu pada bagus nilai kan gitu ya." Saya grogi, Pak. Nah, gitu. Ya, kadang-kadang ada aja ya kondisinya itu. Kayak anak saya nih lagi ujian nangis. Tiba-tiba listrik mati. Internetnya mati kan gitu loh. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang kalau nggak tenang bikin grogi kan, habis semua kan gitu loh. Yang kayak gitu. Ada pertanyaan silakan atau sesuatu yang mau diskusikan? Tema bebas boleh. Mau akuntansi dihubungkan dengan ekonomi, akuntansi dihubungkan dengan keuangan, mau akuntansi politik, mau akuntansi sastra boleh. Lorencia barangkali daripada ngantuk kayak gitu. Iya, Pak. Nggak ada suaranya. Iya, Pak. Lagi merhatiin aja dari tadi, Pak. Oh gitu. Lagi mengheningkan cipta atau memikirkan seseorang yang tak kunjung datang. Enggak, Pak. Enggak. Ini Muhammad Alia itu kok jadi kayak wanita nih Muhammad Alia tuh kan laki-laki ya. Karena backgroundnya hitam ya, kayak rambut ya, nggak kelihatan. Kursi, Pak. Iya kursinya kursi gitu. Jadi, tadi kan nggak kelihatan cuma dahinya doang. Di tempat kalian ini masih bebas keluar? Udah merah, Pak. Zona merah kalian? Iya, Pak. Gimana yang siapa yang zona merah? Kayak di Jawa kayaknya kebanyakan merah. Kamu di mana yang kamu warna ini ya, zona biru ya kamu ya? Emang ada Pak zona biru, Pak? Ya ada kan kamu pakai baju biru, zona biru berarti. Nah kan zona yang COVID, Pak. Ya. Kamu di mana, Sob? Saya Pekalongan, Pak. Pekalongan aman ya? Ini udah merah, Pak. Oh, udah merah.
Sabaraha? 50, 500. Saya lupa. Oh. Ya. Mana? Ya. Ada yang masuk nih. Urusan perairan. Riyadi gimana Riani? Kayak sedih kayak gitu Riani. Enggak Pak, enggak sedih. Oh enggak sedih. Apa karena kamu ditanyain mau dinikahkan cepat-cepat kali? Kok kayak gitu wajahnya? Enggak kok Pak. Enggak. Aduh, ada. Siapa lagi nih? Ini Sabrina dari tadi kok ini aja kamu tuh. Punya masalah apa, Sab? Enggak ada Pak. Nggak ada. Waduh. Tempat tinggalmu aman, Sab? Aman Pak. Aman. Pak, teman-teman tanya Pak. Ya. Tanya wisudanya gimana Pak? Oh, wisudanya. Keputusannya gimana Pak? Keputusannya wisuda mah online aja kali lah. Stres tuh. Tapi kalau panitianya masih pengen semi online. Berarti setengah-setengah Pak? Enggak setengah sih, sebagian. Enggak sampai setengah. Terpilih aja. Oh. Enggak perwakilan. Tapi situasinya berat ini. Covid-nya kan naik terus nih. Makanya saya agak, kalau wajah saya agak suntuk, sedih, pusing. Pusing ini kan, besok udah mulai SKD kan. Ada mobilisasi orang. Gitu loh. Penerimaan mahasiswa baru kan. Panitia segala macam. Mau keluar juga lagi nggak berani saya. Tapi ada juga yang pada nekat keluar gitu loh. Gimana ya? Ya, gitu loh. Karena aktivitas-aktivitas ininya ya agak enak-enak gimana ya. Saya aja kan tiap hari ke kantor ya. Kecuali minggu ini aja nih. Minggu ini kemarin cuma hari Selasa ya. Senin di rumah, Rabu di rumah juga kemarin. Nah hari ini di rumah juga.